Sword of Coming, episode 233. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sebuah suara yang dipenuhi rasa hormat dan hikmat terdengar di belakangnya. Tuan Muda Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata, pengawas prefektur Liu akhirnya sadar. Mengenai Dewa Gunung, Dewa Sungai, Hantu, dan Iblis, Liu Gaohua hanya bisa mempelajarinya melalui novel supernatural dan catatan para sastrawan. Lagi pula, ia hanya bisa belajar sangat sedikit. Namun, hal yang sama sekali berbeda terjadi pada ayahnya, pengawas prefektur Liu. Bagaimanapun, ia adalah seorang pejabat tinggi yang mengurus seluruh prefektur, dan prefektur Bluser juga merupakan salah satu prefektur terbesar di negeri pakaian warna-warni. Dengan demikian, pengawas prefektur Liu telah mengetahui banyak rahasia sejak lama. Setidaknya, ia sangat memahami hal-hal yang berkaitan dengan dewa-dewa kota, dewa-dewa gunung, dan dewa-dewa sungai di provinsi dan prefektur. Bahkan, para pejabat dari Kementerian Ritus secara khusus akan menjelaskan hal-hal mistis ini kepada para pejabat tinggi di daerah setempat. Chen Pingan menstabilkan lautan kimia sedikit dan mengikatkan labu pemeliharaan pedang di pinggangnya. Ia berbalik menatap pengawas prefektur Liu, dan ia tak kuasa menahan keraguan. Kemenangannya sangat berbahaya. Sebenarnya, ia telah mencapai batasnya setelah bertarung melawan hantu dan dewa di paviliun Dewa Kota dan mengeluarkan jimat untuk gadis kecil itu. Namun, ia tidak perlu mengeluarkan energi spiritual untuk mengendalikan dua pedang terbang uniknya seperti yang dilakukan pemurni ki biasa, dan ini memungkinkannya untuk memanggil pedang-pedang itu dari labu pemeliharaan pedangnya untuk menyerang musuh-musuhnya. Karena itulah pula, Embracing Snow Barrier milik wanita kalajengking yang dipersiapkan dengan cermat itu sama sekali tidak berguna melawannya. Meski begitu, mengendalikan pertama dan ke-15 tetap akan menguras energi mentalnya. Dengan kata lain, jika pemimpin Pagoda Do dari Pagoda Pembelian Kasus tidak melarikan diri ketakutan, kemungkinan besar Chen Pingan akan terbunuh olehnya. Atau mungkin mereka berdua akan saling melukai dengan parah. Jika itu terjadi, bukan hanya jembatan keabadian Chen Pingan yang akan hancur, tetapi bahkan jalur seni bela dirinya yang baru ditemukan pun mungkin akan musnah karena kerusakan yang tak tergantikan pada tubuh dan jiwanya. Chen Pingan tidak bisa langsung memberikan penjelasan kepada kepala prefektur Liu mengenai situasi ini. Lagi pula, ini menyangkut terlalu banyak rahasia. Untungnya, kepala prefektur Liu tidak mendesaknya untuk mendapatkan jawaban setelah melihat raut wajah khawatirnya. Para dewa dari pegunungan juga memiliki banyak aturan dan tabu ketika mereka menjelajahi dunia fana. Tentu saja, pengawas prefektur Liu memiliki akal sehat sebanyak ini. Ia hanya perlu memastikan bahwa Dewa Pedang Muda di depannya adalah sekutu. Bukankah dia teman Liu Gaohua? Ini sudah cukup. Setelah berbasa-basi sebentar dengan kepala prefektur Liu, Chen Pingan berbalik dan menghampiri lelaki tua itu. Ia berjongkok dan memeriksa denyut nadi pemurni ki yang baik hati itu. Denyut nadinya stabil, dan kemungkinan besar ia aman dari bahaya. Ia mungkin akan segera sadar kembali setelah efek Embracing Snow Barrier menghilang. Chen Pingan tiba-tiba mendongak. Gadis kecil itu mengedipkan mata besarnya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mata yin yangnya yang besar dan berair kini dipenuhi dengan cahaya keemasan samar setelah mengalami kekuatan jimat penerangan energi yang. Chen Pingan tersenyum dan membantunya menyeka darah dari wajahnya. Semuanya baik-baik saja sekarang. Apakah masih sakit? Tanyanya. Sudut bibir gadis kecil itu melengkung membentuk senyuman, menyebabkan dua lesung pipit muncul di pipinya. Chen Pingan mengangkat lelaki tua itu dan mendudukkannya di kursi. Ia lalu berjalan menuju pintu. Pengawas prefektur Liu merasa lebih aman untuk mengikuti pendekar pedang abadi ini sekarang, jadi ia pun mengikuti Chen Pingan dan berjalan keluar aula utama. Chen Pingan menghampiri mayat wanita kalajengking itu dan mengambil kantong kain putih dari pinggangnya. Ia menemukan sebuah sikat kecil yang terbuat dari Famille Rose. Catatan, Famille Rose bahasa Prancis untuk keluarga merah muda, adalah jenis porselen Cina yang diperkenalkan pada abad ke-18 dan ditandai dengan lapisan enamel glasir merah muda. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dan di dalamnya terdapat seekor ular putih kecil melingkar.
Ular itu hanya sepanjang 1 inci, dan ekornya sangat tipis. Ular itu mendesis dengan marah ke langit, tetapi jelas bahwa ia tangguh di luar tetapi lemah di dalam. Ada juga seekor kalajengking hitam pekat yang terbaring lemah di sebelahnya. Jika diperhatikan dengan saksama, tubuhnya seperti pipa hitam pekat. Catatan, alat musik gesek tradisional Tiongkok. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tiba-tiba Chen Pingan terpikir sesuatu. Mencoba mengendalikan First dan 15 untuk melawan musuh hanyalah angan-angan saat ini. Namun, membuat mereka terbang untuk menakut-nakuti yang lain tidak akan terlalu sulit. Pertama kali berubah menjadi seberkas cahaya putih saat melesat keluar dari labu pemelihara pedang dan langsung melesat menuju mesin cuci sikat kuno. Ia berhenti di atas ular dan kalajengking itu, dan ular putih kecil itu langsung gemetar ketakutan. Ia merapatkan diri ke dinding mesin cuci sikat. Sementara itu, kalajengking hitam kecil itu tampak sangat mirip manusia, mencengkeram kepalanya dengan capitnya, memohon. Mula-mula ia terbang perlahan di dalam mesin cuci sikat, seolah-olah ia seorang jenderal yang berpatroli di perkemahan militer. Ia tampak sangat perkasa dan mendominasi. Kepala Prefektur Liu tidak lagi memiliki aura kewibawaan seorang pejabat dan sifat halus seorang cendekiawan saat ini. Ia berjongkok di samping Chen Pingan dan mendecakkan lidahnya dengan takjub, sambil berkata, pedang abadi sejati, dan pedang abadi sejati. Chen Pingan berdiri sambil memegang mesin pencuci sikat. Ia memeriksanya dengan saksama, dan terkejut menemukan lingkaran karakter-karakter yang sangat kecil di dekat pangkalnya. Karakter-karakter ini berenang mengelilingi pangkal mesin pencuci sikat seperti kecebong, dan mereka tampak seperti sekelompok anak-anak yang riang dan menggemaskan berlarian berputar-putar dengan riang. Totalnya ada 16 karakter, bunga musim semi, bulan musim gugur, angin musim semi, pohon musim gugur, gunung musim semi, batu musim gugur, air musim semi, embun beku musim gugur. Chen Pingan tersenyum penuh arti. Ia teringat saudari kembar yang ditemuinya di kapal Kun. Sang kakak, Chun Sui, tampak tenang dan dewasa, sementara adiknya, Kyusi, tampak lebih lincah dan kekanak-kanakan. Chen Pingan tak kuasa menahan diri untuk menatap ke arah selatan. Apakah mereka sudah sampai di kota Naga Tua? Jika ia bisa bertemu mereka lagi, ia ingin memberikan mesin cuci kuas kecil nan cantik ini sebagai hadiah. Namun, sayang sekali mesin cuci kuas itu hanya bertuliskan Chun Sui, tetapi tidak ada Kyushi. Catatan, nama Chun Sui secara harfiah berarti mata air. Huruf Q dalam nama Kyushi secara harfiah berarti musim gugur. Kita lanjut ke alur ceritanya. Hanya satu huruf yang salah. Kalau tidak, akan lebih baik lagi. Chen Pingan masih belum menyadari bahwa beberapa kemalangan merupakan ketidakmampuan mencapai kesempurnaan, sedangkan beberapa kemalangan akan menjadi penyesalan abadi. Tuan Liu, kita harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang telah meninggal. Jadi, bisakah Anda mengambil jenazahnya dan mengatur pemakamannya? Saya bersedia membayar semuanya, kata Chen Pingan. Kepala Prefektur Liu tersenyum dan menjawab, ini bukan masalah besar. Anda tidak perlu khawatir atau membayarnya, Tuan Muda Chen. Serahkan saja semuanya ke kantor prefektur, dan kami pasti akan mengurusnya. Senyumnya lenyap, dan ia berkata dengan nada ragu, namun, si tua Huang si brengsek tua itu pasti sedang merencanakan sesuatu dengan sekutu dan kemampuan iblisnya. Mungkin kita akan membutuhkan bantuanmu lagi untuk menekan mereka di masa depan. Chen Pingan tersenyum getir dan menjawab, saya butuh 1 tong besar berisi air panas mendidih sekarang. Saya punya ramuan obat sendiri, dan saya perlu berendam setidaknya beberapa jam. Saya harus memulihkan diri dulu. Kepala Prefektur Liu mengangguk dan berkata, ya, sudah seharusnya Anda beristirahat. Saya akan memerintahkan bawahan saya untuk segera mengatur ini. Tuan Muda Chen, kesehatan Anda adalah hal terpenting, itu jelas yang terpenting. Keselamatan lebih dari 100.000 penduduk prefektur Bluser kini bergantung pada Anda, Tuan Muda Chen. Kita tentu tidak boleh membiarkan kecelakaan terjadi. Saya akan segera meminta seseorang untuk menyiapkan bak air panas untuk Anda. Kepala Prefektur Liu bergegas pergi. Pejabat tingkat 4 dari negara pakaian warna-warni itu tidak berbicara dengan ambigu atau halus. Sebaliknya, ia sangat lugas kepada Chen Pingan. Betapapun asingnya Chen Pingan dengan istana atau pejabat kekaisaran, ia tetap dapat dengan mudah memahami maksud pengawas Prefektur Liu.
Ia tak bisa menepuk dada dan menjanjikan apapun, tetapi di saat yang sama, ia juga tak bisa berbalik dan pergi di saat kritis ini. Ia hanya bisa tersenyum getir dan tetap diam. Selain menyerahkan pedang kepada Ning Yao, Chen Ping'an memperlakukan hal lainnya dengan sikap yang dapat digambarkan dengan 4 kata, bertindak sesuai kemampuanku. Dia telah berurusan dengan Dewa Kota Emas, Shen Wen, dengan cara ini, dan dia akan berurusan dengan pengawas prefektur Bluser dengan cara yang sama. Akhirnya, Chen Ping'an naik ke bak besar berisi air obat di sebuah ruangan yang tenang dan elegan. Bahan-bahan obat ini berasal dari Weibo, Dewa Gunung yang sebenarnya telah memberinya 3 porsi sebelum ia meninggalkan prefektur Longquan. Weibo tentu saja bisa memberinya lebih banyak. Dewa Gunung memiliki cukup perak, dan toko pembungkus kain juga memiliki cukup harta karun alam. Namun, Weibo tidak membeli lebih banyak dari yang dibutuhkan. Saat itu, ia bercanda bahwa membeli lebih banyak akan menjadi pertanda buruk. Lagi pula, memberi Chen Ping'an terlalu banyak bahan obat sama saja dengan mendoakannya sial. Ia berharap Chen Ping'an berlayar dengan aman dan lancar, di mana ia tidak terluka lebih dari 3 kali. Memberinya 3 porsi bahan obat adalah bentuk mendoakannya agar beruntung. Chen Ping'an meminta pengawas prefektur Liu untuk merahasiakannya ketika ia memasuki ruangan dengan bak air panas yang telah disiapkan. Ia tidak ingin orang lain mengetahui bahwa ia adalah seorang yang disebut sebagai pendekar pedang abadi. Pengawas prefektur Liu dengan senang hati menyetujui permintaannya. Bahkan, seolah-olah ia ingin bersumpah. Pada saat yang sama, Chen Ping'an juga menyerahkan jimat gerakan dewa kepada pengawas prefektur Liu, memintanya untuk mengembalikannya kepada Zhang Sanfeng untuknya. Saat berendam di bak air obat, Chen Ping'an dengan jelas menyadari keributan besar yang terjadi di paviliun Dewa Kota Prefektur Bluser. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa, jadi ia memutuskan untuk tidak memikirkannya sama sekali. Ia dengan tenang memelihara kinya menggunakan teknik 18 penghentian yang diajarkan A Liang dan teknik pernapasan yang diajarkan Pak Tua Yang. Ia memasuki kondisi meditasi di bak air obat, dan tangannya membentuk segel tungku pedang dari panduan mengguncang gunung. Ia bagaikan pohon layu di musim dingin yang diam menunggu angin musim semi yang menyegarkan. Kekerasan dan pertumpahan darah masih merajalela di seluruh prefektur Bluser pada malam itu. Para kultivator iblis berhasil mengaktifkan formasi mereka, dan ini menyebabkan rakyat jelata dari berbagai tempat di kota prefektur jatuh ke dalam pengaruh iblis. Kantor prefektur mengerahkan segenap upaya untuk menangani hal ini. Sementara itu, ada kabar baik dan kabar buruk dari berbagai penjuru kota. Kabar baik itu diam-diam dikirim dari gerbang timur oleh Jenderal Ma. Penatua Huang, seorang kultivator iblis yang menyamar sebagai seorang abadi, tiba-tiba terlibat konflik dengan 3 orang lainnya karena suatu alasan yang tidak diketahui. Mereka sedang terlibat pertarungan sengit di dekat balai Dewa Kota. Namun, kabar buruknya juga disebabkan oleh fakta ini. Tak satu pun dari keempat orang itu yang menahan diri, dan mereka semua menggunakan kartu truf dan harta abadi mereka yang kuat. Mereka tentu saja melancarkan berbagai teknik jahat juga. Akibatnya, ratusan rumah dan bangunan rusak, dan banyak penduduk terluka atau tewas. Kavaleri elit di bawah komando Jenderal Ma bergegas ke kota prefektur secepat mungkin. Namun, mereka tidak dapat menerobos jalan-jalan dan gang-gang dengan menunggang kuda, sehingga mereka terpaksa turun dan bertempur dengan berjalan kaki. Mereka semua mengenakan baju zirah dan membawa busur atau panah yang kuat. Selain beberapa lusin anak panah khusus dari gudang kantor prefektur, anak panah biasa tidak dapat melukai atau mengancam keempat kultivator iblis tersebut. Pertama, anak panah ini tidak mampu mengimbangi keempat kultivator iblis yang berputar dan melesat di medan perang. Kedua, anak panah tersebut seringkali ditepis ke samping bahkan sebelum mencapai sasaran. Bahkan, beberapa anak panah tertangkap dan dilempar kembali begitu saja oleh keempat kultivator iblis ketika mereka sedikit terbebas dari pertempuran sengit. Kejadian ini melukai dan menewaskan sekitar 80 prajurit elit. Faktanya, para prajurit elit tidak dapat melukai keempat kultivator iblis itu bahkan jika mereka mati saat mencobanya. Jenderal Ma memang bisa digambarkan sebagai pejuang yang tak kenal takut. Ia berani dan terampil di medan perang, dan ia juga memimpin serangan melawan para kultivator iblis ini. Ia dan letnannya menemukan beberapa kesempatan untuk menyerbu dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan kultivator iblis manapun yang terpisah dari yang lain. Tak lama kemudian,
Tindakan mereka membuat marah Immortal Colored Glaze dan Iblis Tuami yang telah terlibat dalam pertarungan sengit satu sama lain. Kedua belah pihak begitu kesal sehingga mereka dengan tegas memutuskan untuk melakukan gencatan senjata terlebih dahulu, memanfaatkan kesempatan ini untuk melukai Jenderal Ma dan letnannya dengan parah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika bukan karena belasan prajurit elit yang menggunakan panah mohis khusus untuk melindungi mereka, dan para prajurit elit yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi atasan mereka, hampir dapat dipastikan bahwa Jenderal Ma dan letnannya tidak akan dapat meninggalkan kota prefektur itu hidup-hidup malam ini. Pada paruh kedua malam itu, Immortal Colored Glaze, yang sedang bertarung melawan 3 lawan, ditaburkan segenggam besar nasi putih di atas kepalanya. Asap langsung mengepul dari tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat, ia berlumuran darah, dengan banyak lubang terbakar di dagingnya. Ia tak punya pilihan selain terjun ke tanah menggunakan teknik gerakan tanah. Ketiga lawannya mulai menyisir area itu untuknya. Jika mereka menemukan penjaga atau prajurit yang berani menghalangi, mereka akan langsung menyerang dan membunuhnya tanpa ampun. Fajar tiba, dan Chen Pingan keluar dari kamar setelah keluar dari bak mandi dan berpakaian. Yang menyambutnya adalah pemandangan Liu Gaoxin yang tertidur di bangku kecil di ujung koridor. Gadis muda itu hanya tidur sebentar, jadi ia segera terbangun setelah menyadari kehadiran Chen Pingan. Karena khawatir ia meneteskan air liur saat tidur, ia buru-buru berbalik untuk menyeka wajahnya. Sebenarnya, dia baru saja tiba di kantor prefektur beberapa waktu yang lalu. Setelah berganti pakaian bersih, dia datang ke sini untuk menjaga pintu bagi Chen Pingan. Liu Gaoxin dan Chen Pingan berjalan menuju aula utama bersama-sama. Chen Pingan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, dan ia pun menceritakan secara singkat peristiwa yang terjadi di kota prefektur pada malam sebelumnya. Ia merasa sedikit tidak percaya ketika mendengar bahwa para kultivator iblis telah terlibat dalam konflik internal. Namun, mereka tidak mungkin berpura-pura bertarung. Meskipun Chen Pingan tidak menyadari alasan di balik konflik internal mereka, ia tahu bahwa itu adalah hal yang baik selama menguntungkan prefektur Bluser. Banyak orang telah mati karena hal ini, tetapi dalam pertempuran antar entitas iblis, kerusakan tambahan tidak dapat dihindari. Dalam kata-kata Cui Chan, ini adalah sikap entitas paling berkuasa di dunia, patuhi aku dan makmur, atau lawan aku dan binasa. Saat itu, guru muda kekaisaran berjubah putih berkibar sengaja memberi petunjuk kepada Chen Pingan. Namun, sayang sekali petunjuknya diabaikan. Chen Pingan tidak mau berspekulasi tentang identitas entitas ini, sehingga Cui Chan muda terpaksa mengungkapkan jawabannya sendiri. Ia menyebut entitas ini sebagai momentum dunia yang tak terhentikan. Ini adalah momentum dunia yang tidak dapat dihentikan. Cui Chan muda juga mengatakan bahwa kemakmuran dan perubahan di dunia ditentukan oleh tren momentum yang tidak dapat dihentikan. Chen Pingan sama sekali tidak tertarik dengan renungan Cui Chan yang mendalam dan mistis. Ini karena ia sama sekali tidak memahaminya. Di saat yang sama, ia takut menjadi korban tipu daya Cui Chan. Meskipun Lin Souyi, Li Huai, Yulu, dan Xie Xie tidak terlalu dekat dengan Cui Chan muda, kemungkinan besar mereka semua merasakan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam terhadapnya. Bahkan, mereka mungkin juga merasakan sedikit kekaguman terhadapnya. Tentu saja, hanya Li Baoping, gadis kecil berjaket merah cerah itu, yang berbeda. Ia jelas tidak merasakan emosi seperti itu terhadap Cui Chan. Sebaliknya, Cui Chan mudalah yang takut padanya. Melalui percakapannya dengan Liu Gaoxin, Chen Pingan dapat mengetahui berbagai pertempuran yang melanda kota prefektur tadi malam. Termasuk Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng, banyak kultivator kuat dari pegunungan dan luar pegunungan telah berjuang untuk menekan para rakyat jelata iblis di seluruh kota. Setiap kali mereka kembali ke kantor prefektur, mereka akan mengobati luka mereka dan beristirahat sejenak sebelum bergegas kembali untuk membantu. Selama masa ini, Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng bahkan bertemu dengan seorang kultivator iblis muda namun elit. Kemungkinan besar, orang ini adalah salah satu anggota kunci yang bertanggung jawab atas pembentukan formasi iblis. Kedua belah pihak baru bertarung kurang dari 10 menit, tetapi pertempuran mereka dipenuhi bahaya yang mengancam. Sepotong besar daging telah dirobek dari bahu Su Yuanxia oleh kultivator iblis muda yang bertarung dengan tangan kosong.
Baru setelah Taois Chong Miao bergegas datang dengan prajurit berbaju zirah tembaganya, kultivator iblis yang ganas itu terpaksa mundur. Terlebih lagi, kakak perempuan dan kakak laki-laki Liu Gaoxin telah meninggalkan kota dengan selamat, namun mereka tiba-tiba kembali lagi tanpa alasan yang jelas. Tuan Liu Gaoxin, ajudan lamanya, juga telah menemani mereka kembali. Mereka telah berdiskusi panjang lebar dengan ayahnya di balik pintu ruang kerjanya yang tertutup, dan sang guru kemudian membawa kakak perempuan dan kakak laki-lakinya ke halaman belakang. Seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang sangat aneh. Terlebih lagi, mereka tampaknya tidak dapat memutuskan apakah ini hal yang baik atau buruk. Jika baik, semua orang akan senang. Jika buruk, semuanya akan tamat. Bagaimanapun, baik ayah maupun guru Liu Gaoxin tidak ingin melibatkannya dalam masalah ini. Lagi pula, ia sedang sibuk berkeliling kota prefektur untuk melawan para kultivator iblis dan rakyat jelata, jadi ia juga tidak punya waktu untuk terlalu memikirkan masalah ini. Selain itu, ada juga masalah mengenai gadis kecil yang diselamatkan Chen Pingan dari kediaman klan Zhao. Gadis kecil itu dan bocah lelaki yang keras kepala itu kini telah ditampung di kantor prefektur untuk sementara waktu. Ketika Chen Pingan dan Liu Gaoxin mendekati aula utama, mereka langsung menyadari aura suram yang menggantung di udara. Mereka bergegas masuk, hanya untuk menemukan bau darah memenuhi aula. Seorang Taois tua berjubah compang kemping terkulai di kursi. Rambutnya acak-acakan, wajahnya berlumuran darah, dan darah mengalir dari luka di dadanya. Ia dipenuhi luka, begitu banyak sehingga hampir mustahil untuk membalutnya. Ia berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan hampir tidak bisa bernapas. Kepala prefektur Liu, Su Yuanxia, Zhang Sanfeng, dan sesepuh yang memiliki kuas kaligrafi tergantung di pinggangnya, semuanya berdiri di sekitar pendeta Tao tua itu. Pendeta Tao tua yang telah menolong gadis kecil itu tadi malam menggelengkan kepalanya lemah. Ada rasa sakit dan rasa bersalah di wajahnya. Kepala prefektur Liu juga menghela napas panjang. Orang tua yang sekarat itu tidak lain adalah Taois Chong Miao, orang yang pada awalnya tampak sombong dan jorok di mata semua orang. Pendeta Tao tua itu mengalami periode pencerahan terminal, dan tatapannya yang suram menjadi cerah sejenak. Ia menatap pengawas prefektur Liu dan terkekeh, "Tuan Liu, jika para dewa terhormat dari pasukan tanduk spiritual berhasil melenyapkan para kultivator iblis dan menyelamatkan prefektur Bluser, maka saya akan menitipkan keluarga saya yang terdiri dari beberapa lusin orang dalam perawatan Anda. Saya akan merepotkan Anda, pejabat utama prefektur, dengan tugas mengurus mereka." Kepala prefektur Liu mengangguk dan menjawab dengan suara hikmat, "Tenanglah, Taois Chong Miao. Sekalipun saya tidak lagi menjabat di prefektur Bluser, saya akan tetap memberitahu kepala prefektur yang baru tentang peristiwa yang terjadi hari ini. Saya akan menceritakan kontribusi Anda kepada prefektur Bluser. Apapun caranya, saya pasti akan memastikan keselamatan keluarga Anda." Taois Chong Miao menangkupkan tinjunya dengan susah payah. Ia kemudian menoleh ke pendeta Taois muda, Zhang Sanfeng. Mata pemuda itu sedikit memerah. Taois Chong Miao tersenyum dan berkata, "Zhang San, jika bukan karena kebodohanmu dan terburu-buru masuk tanpa mempedulikan keselamatanmu sendiri, mungkin aku sudah dibunuh mereka saat itu juga. Bukan hanya itu, kultivator iblis itu mungkin juga sudah melarikan diri. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku bisa melakukan perbuatan besar membunuh seorang kultivator iblis?" Pendeta Tao tua itu mulai batuk. Batuknya semakin parah, dan semua orang membujuknya untuk tidak berbicara lagi. "Pendeta Tao tua, haruskah aku meminta seseorang untuk memanggil keturunan dan juniormu?" tanya Su Yuanxia dengan suara lembut. Taois Chong Miao mengangguk sebagai jawaban. Pengawas prefektur Liu segera pergi untuk berbicara kepada bawahannya, memberitahu mereka untuk memberitahu kerabat dekat Taois Chong Miao tentang situasi tersebut secepat mungkin. Selagi masih memiliki energi dan kesadaran, Taois Chong Miao diam-diam menghitung waktu yang dibutuhkan keturunannya untuk tiba di sini. Ia kemudian beristirahat sejenak sebelum melihat sekeliling dan perlahan berkata sambil tersenyum, "Saya sebenarnya sangat menyadari bahwa kalian semua meremehkan keputusan saya untuk memanfaatkan situasi sulit ini demi keuntungan pribadi sebelumnya. Namun, bisnis adalah bisnis, dan para kultivator tidak perlu malu membicarakan uang atau mencoba mencari keuntungan. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang ini. Sebagai kultivator pengembara tanpa sekte kuat yang mendukung dan melindungi kami,
kami hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menghasilkan uang dan memperjuangkan peluang-peluang kecil itu. Jika kami tidak memperjuangkannya, apalagi yang bisa kami lakukan?" Pendeta Tao tua itu kembali terdiam setelah mengatakan ini. Ia tampak melamun, seolah-olah sedang memikirkan kemuliaan dan kehinaan dalam hidupnya. Setelah sekian lama, dia menyingkirkan pikiran-pikiran itu, lalu tiba-tiba mendesah penuh emosi dan berkata, "Kita harus berbisnis, tetapi sebagai manusia yang mengolah tanah, kita juga harus bertindak seperti manusia, bukan?" Dia terkekeh pada dirinya sendiri, yang memicu batuk-batuk. "Namun, mungkin karena bakat saya yang kurang dan kesadaran awal saya bahwa saya tidak mampu mencapai Dao Agung, saya memiliki pemikiran yang begitu naif dan menggelikan. Bagaimana mungkin seorang kultivator sejati dari pegunungan bisa membalut diri mereka dengan bau koin tembaga? Dan mengapa mereka harus repot-repot memikirkan kehidupan dan penderitaan manusia fana dari luar pegunungan?" Pria tua itu menatap kosong ke arah pintu, seolah mencari sosok-sosok keturunannya yang familiar. "Selama ini aku dipanggil Taois Chong Miao, tetapi akhirnya aku tak pernah mendengar orang lain memanggilku dengan hormat sebagai guru spiritual Chong Miao. Sungguh memalukan," gumamnya. Saat mengungkapkan kekecewaannya, auranya seolah runtuh bersamaan. Pandangannya kabur, dan napasnya menjadi sangat lemah. Suaranya nyaris tak terdengar saat ia bergumam, "Kenapa mereka masih belum ada di sini?" Akhirnya, lelaki tua itu tak mampu bertahan sampai keluarganya bergegas datang. Ia pun meninggal dunia dengan punggung terkulai di kursi. Ia tidak terlalu merasa tidak puas atau menyesal atas kematiannya, tetapi ia juga tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Ia hanya tampak seperti orang tua yang mengintip ke kejauhan, berusaha keras untuk melihat sesuatu tetapi gagal melihatnya dengan jelas. Semua orang terdiam. Chen Pingan berjalan mendekat dan membantu membersihkan darah dari wajah Taois Chong Miao. Tak lama setelah ia selesai, para keturunan dari keluarga Taois Chong Miao akhirnya bergegas datang. Ada lebih dari selusin orang, dan ada campuran muda, tua, pria, dan wanita. Pengawas prefektur Liu menceritakan situasi dengan singkat kepada mereka. Tentu saja, ia juga memberitahu mereka tentang janjinya kepada pendeta Tao tua itu. Putra sulung Taois Chong Miao adalah seorang pria parubaya dengan perut buncit, dan ia tentu saja mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada pengawas prefektur Liu. Sementara itu, sebagian besar perempuan dalam keluarga itu menangis terseduh-seduh. Namun, seorang anak lelaki kecil yang berusia sekitar 10 tahun lebih tiba-tiba menerjang ke depan dan berteriak dengan marah, "Mengapa hanya kakekku yang mati?" Ada kemarahan dan kebencian di wajah anak laki-laki itu, dan tatapannya seperti serigala saat dia melebarkan matanya dan meraung, "Jawab aku." Su Yuanxia mengerutkan alisnya. Zhang Sanfeng berbalik menatap lelaki tua pucat yang sudah meninggal itu. Ia mendesah dalam hati. Ada kalanya memberikan jawaban yang jujur justru lebih menyakitkan. Awalnya, pendeta Tao tua itu sebenarnya ingin mendapatkan semua pahala pertempuran untuk dirinya sendiri. Karena itulah ia menjadi mangsa kultivator iblis yang sengaja menunjukkan kelemahannya. Ia maju dengan gegabah dan jatuh ke dalam bahaya besar. Jika bukan karena ia dan Su Yuanxia yang mempertaruhkan nyawa mereka, hasilnya pasti akan lebih buruk. Namun, meskipun Taois Chong Miao memang memiliki kepentingan pribadi, hal itu hanyalah kodrat manusia. Ia telah berjuang dari tadi malam hingga pagi ini, dan hingga kematiannya yang heroik. Hal ini jelas tidak bisa dijelaskan hanya sebagai urusan bisnis. Sebagai penduduk prefektur Bluser, pendeta Tao tua itu pasti tidak akan berjuang demi kampung halamannya dengan mempertaruhkan nyawanya jika ia tidak merasakan keterikatan yang tulus dengan tempat ini dari lubuk hatinya. Emosi manusia dan urusan duniawi adalah hal yang paling sulit dijelaskan menggunakan akal. Ingin memecah semua masalah dan menjelaskannya dengan akal sehat itu seperti mencoba memisahkan alkohol dari minuman keras. Rasanya akan hambar dan hambar. Anak laki-laki kecil yang sangat marah itu menunjuk semua orang dan berteriak, "Kalian semua adalah pembunuh." Pria paruh baya berperut buncit, putra sulung Taois Chong Miao, buru-buru menyuruh istrinya menyeret putra mereka yang gila itu pergi. Ia kemudian meminta maaf kepada pengawas prefektur Liu dan yang lainnya. Kepala prefektur Liu tampak tenang, dan ia menjawab bahwa seseorang seharusnya tidak tersinggung dengan ocehan anak kecil. Bahkan, ia meminta maaf kepada pria parubaya itu,
dengan mengatakan bahwa kelalaiannya dalam menjalankan tugas sebagai kepala prefekturlah yang menyebabkan situasi ini. Ia mengungkapkan rasa bersalah dan malu terhadap keluarga Taois Chong Miao, dan ia mengatakan bahwa tindakannya lah yang menyebabkan hilangnya pilar kuat keluarga mereka. Ia juga berjanji kepada mereka bahwa ia akan secara pribadi mengunjungi kediaman mereka untuk meminta maaf. Namun, tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pengawas prefektur Liu. Akankah hubungan yang dibangun oleh Taois Chong Miao dengan kantor prefektur ternoda karena hal ini? Hanya Tuhan yang tahu. Maka, sering dikatakan bahwa takdirlah yang menentukan apakah seseorang dapat memperoleh berkah yang diwariskan leluhurnya atau tidak. Ada yang bisa meraihnya dengan kedua tangan, sementara yang lain hanya bisa melihatnya terlepas dari sela-sela jari. Ada yang bisa meraih segenggam penuh, sementara yang lain hanya bisa meraih secuil kecil. Seringkali, orang yang terlibat sama sekali tidak menyadari semua kejadian mistis ini. Mereka hanya bisa bertindak sesuai naluri dan sifat alami mereka. Di sebuah gang gelap di prefektur Bluser, ada seorang anak laki-laki berpakaian sederhana. Namun, bibirnya merah, giginya berkilau, dan kulitnya sehalus dan selembut gadis muda yang cantik. Ia duduk bersandar ke dinding, dan seorang pria sekarat di pelukannya terus-menerus muntah darah. Ada juga seorang pria berjongkok di samping mereka dan mengawasi. Mereka tak lain adalah murid-murid iblis Tuami, 3 pelayan toko beras. Anak laki-laki itu adalah penduduk lokal dari prefektur Bluser, dan iblis Tuami baru mengangkatnya sebagai murid tahun lalu. Kakak laki-laki tertua di pelukan anak laki-laki itu adalah kultivator iblis yang telah bertarung sampai mati bersama Taois Chong Miao dan yang lainnya. Hal ini memang sudah seharusnya terjadi pada seorang kultivator iblis. Ia menyeringai lebar, dan hal terakhir yang ia katakan sebelum kematiannya secara mengejutkan adalah, "Adik muda, apakah kau lebih menyukaiku, atau kau lebih menyukai kakak keduamu?" Anak laki-laki itu dengan lembut memiringkan dagu pria itu dengan jari-jarinya. Ia menatap ke bawah dengan emosi yang mendalam di matanya dan terisak, "Tentu saja aku lebih menyukaimu." Pria itu mengeluarkan sebuah buku yang menguning dari jubahnya dan dengan gemetar menyerahkannya kepada anak laki-laki muda yang tampan itu. Ketika anak laki-laki itu menerima buku berharga itu, pria di pelukannya sudah meninggal. Anak laki-laki itu mengangkat buku itu tinggi-tinggi dan berbalik, memanggil kakak laki-lakinya yang kedua. Perhatian pria itu hampir seluruhnya tertuju pada buku berharga itu. Anak laki-laki itu tiba-tiba melesat ke arahnya, dengan buku masih di satu tangan, dan menggunakan tangan lainnya untuk menusuk leher kakak laki-lakinya yang kedua. Ternyata, ada pisau tersembunyi di lengan bajunya. Anak laki-laki itu menikam kakak laki-lakinya yang kedua 3 kali, menghancurkan tenggorokannya. Darah berceceran di seluruh wajah anak laki-laki tampan yang tersenyum itu. Pria itu mencengkeram lehernya dengan kedua tangan dan menjatuhkan diri ke dinding. Matanya terbelalak kaget dan tak percaya saat ia menatap adiknya yang tiba-tiba menyerangnya dengan begitu kejam. Anak laki-laki itu menyimpan buku berharga itu dan mengulurkan tangan untuk menyeka wajahnya. Ia kemudian menyeka tangannya yang berlumuran darah pada pakaian pria yang sekarat itu. Ia mengambil buku lain dari jubah kakak laki-lakinya yang kedua dan terkikik, "Kakak kedua, aku berbohong kepada kakak pertama tadi. Sebenarnya aku lebih menyukaimu. Namun, tentu saja aku lebih menyukai diriku sendiri." Kakak senior pertama selalu berkata bahwa mereka yang tidak peduli pada diri sendiri akan dihancurkan oleh langit. Meskipun guru kita yang bau dan eksentrik selalu mengejek kakak senior pertama karena tidak berpendidikan dan tidak mampu memahami arti sebenarnya dari pepatah ini, aku merasa kakak senior pertama sebenarnya cukup memahami pepatah ini. Lagi pula, aku memiliki interpretasi yang sama dengannya. Bagaimanapun, kita ini memang sesat dan kultivator iblis, jadi jangan salahkan aku karena melakukan ini, kakak kedua. Anggap saja ini sebagai kesempatan untuk menemani kakak pertama di akhirat. Saat kau memasuki akhirat, ingatlah untuk memberitahu kakak pertama bahwa aku sebenarnya lebih menyukaimu. Pria itu meninggal dengan penuh kesengsaraan dan penyesalan. Namun, anak laki-laki itu terus mengangguk-anggukkan kepalanya dan bergumam. Ia meraba-raba kedua mayat itu, mencari alat-alat roh atau harta karun yang mungkin terlewat. Ia tampak seperti anak laki-laki yang sedang bersenandung sambil memotong sayuran untuk dimasak. Namun, anak laki-laki itu langsung membeku dan menghentikan kegiatannya. Ia mengambil 2 buku dari jubahnya dan meletakkannya di atas kepalanya.
Sebuah suara yang sangat familiar bagi anak laki-laki itu terdengar dari atas kepalanya. Suara itu penuh dengan perubahan dan membawa nada ejekan yang bahkan lebih familiar. Sungguh mengesankan, seperti yang diharapkan dari murid kesayanganku. Kau belum mempelajari banyak keterampilan, tetapi kau sungguh memiliki semangat seorang kultivator iblis yang ganas. Gigi anak laki-laki itu bergemeletuk. Ia benar-benar ketakutan saat ini. Pria tua jangkung kurus itu berbalik dan memuntahkan seteguk darah dengan paksa. Ketika darahnya mengenai dinding, darah itu langsung berubah menjadi gumpalan darah hitam pekat. Iblis Tuami, seorang kultivator iblis yang telah bersembunyi di kota prefektur Bluser selama hampir 20 tahun, mengumpat pelan. Betapa liciknya dirimu, Chen Xiaoyong, si glasir berwarna abadi. Aku akan menghajarmu sampai mati bahkan jika kau berhasil kabur dari prefektur Bluser kali ini. Orang tua itu menatap anak muda itu dengan jijik dan berkata, berdiri dan simpan kedua buku itu. Karena kakak-kakakmu sudah meninggal, kau akan menjadi muridku yang hebat sekarang. Anak laki-laki itu gemetar ketakutan saat dia berdiri. Iblis Tuami mengeluarkan sebuah lampu minyak kecil yang berlumuran minyak lengket dari lengan bajunya. Ia menghirupnya dengan penuh semangat, dan rasanya seolah-olah jiwa kedua muridnya sedang ditarik keluar dari tubuh mereka saat mereka melayang ke dalam lampu minyak. Wajah mereka, yang terpelintir oleh penderitaan yang mendalam, muncul di lampu minyak yang lengket itu. Namun, mereka lenyap secepat kemunculannya, menyatu dengan lampu minyak. Rasa dingin menjalar ke tulang punggung anak muda itu. Seseorang muncul di kedua ujung gang dan perlahan menghampiri mereka. Mereka tak lain adalah sepasang suami istri yang baru saja mengunjungi kedai beras iblis Tuami. Pinggul wanita itu bergoyang lebih kencang daripada ranting-ranting pohon willow yang tertiup angin, dan ia berkata, "Oh, kebetulan sekali, iblis Tuami. Kita bertemu lagi." Pupil mata iblis Tuami sedikit mengerut, dan ia mencibir, "Apa, kau mau mengingkari janjimu sekarang? Kita sudah sepakat bahwa mangkuk glasir berwarna itu milikku, sementara barang-barang Pak Tua Chen yang lain milikmu." Wanita itu dengan ringan menggerakkan jari-jarinya yang seperti kait di sepanjang dinding gang. Ia memamerkan senyum menawan dan berkata, "Kita memang sepakat tentang ini, tapi Immortal Colored Glaze sekarang sudah bersembunyi. Dia bisa berpura-pura mati, tapi aku dan suamiku tak sabar menunggu kematian di tempat ini bersamanya, kan? Iblis Tuami, bukankah seharusnya kau membagi sebagian kentunganmu dengan kami? Kau tak bisa membuat perjalanan kita ke tempat ini sia-sia, kan?" Ekspresi gelap dan suram menyebar di wajah setan Tuami. Pemuda tampan itu menundukkan kepalanya sambil berdiri membelakangi dinding. Matanya diam-diam melirik ke sekeliling. Setelah Jenderal Ma memimpin prajuritnya ke dalam kota prefektur untuk memberikan bala bantuan, tidak ada seorang pun yang menjaga gerbang timur kota. Seorang pemuda berjubah tao merah muda berdiri di koridor di lantai atas gedung di atas tembok kota. Senyum tipis tersungging di wajahnya saat ia menatap gang tempat iblis Tuami berdiri, lalu ia mencibir, "Heh, itu tak lebih dari mangkuk glasir berwarna yang buruk, sesuatu yang dulu kugunakan sebagai mangkuk anggur. Namun, mereka benar-benar memperebutkannya sampai mati. Apa negeri pakaian warna-warni sudah setidak menarik ini hanya dalam 1000 tahun?" Ia melirik situasi sebelum memutuskan tak ingin membuang waktu lagi. Ia lebih memfokuskan perhatiannya pada kantor prefektur, sambil berkata, "Kediaman Master Surgawi Gunung Longhu. Heh, siapa sangka, kau mengirim seseorang ke prefektur Bluser 200 tahun yang lalu untuk menaruh jimat di sini, menggunakan wujud segel Master Surgawi. Namun, karena kepentingan pribadi, Kaisar Negeri Pakaian Warna-Warni enggan memberikan energi spiritual yang memadai. Terlebih lagi, kemunculan kuburan tak bertanda itu kemungkinan besar juga mengacaukan rencana kedua belah pihak. Berkat hal ini, akhirnya aku bisa bebas dari penjara. Langit pun bisa menghancurkan rencana terhebat sekalipun." Ia memegang pagar dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk membentuk segel. Dengan prefektur Bluser sebagai targetnya, ia meramal nasib negeri pakaian warna-warni dari 500 tahun yang lalu hingga sekarang. Tiba-tiba ia tersenyum dan melihat ke arah utara. Ia tidak hanya melihat ke utara negeri pakaian warna-warni, tetapi ia melihat ke arah titik paling utara benua botol harta karun timur. Dia mendecakkan lidahnya dengan takjub dan berkata, "Luar biasa, sungguh orang yang luar biasa."
Bangsa pakaian warna-warni telah kehilangan harta nasional yang telah diwariskan turun-temurun, dan kekuatan tanduk spiritual yang telah melindungi bangsa pakaian warna-warni selama ini juga sangat terdampak. Harta karun sekte mereka, jubah abadi warna-warni, telah dicuri oleh seseorang. Bagaimana mungkin bangsa Elem kuno dan dua bangsa tetangga lainnya diam saja? Memanfaatkan penderitaan orang lain adalah konsep yang sangat sederhana. Terlebih lagi, keluhan sudah menumpuk di antara para pejabat di dekat ibu kota akibat kelalaian kaisar yang telah lama menjalankan tugasnya. Jika bencana lain menimpa bangsa ini, masyarakat pasti akan meluap dengan amarah dan kebencian. Mungkin mereka bahkan akan menimbulkan keresahan dan memicu pertempuran yang kacau antara beberapa bangsa. Liu Ciceng yang kerasukan mengangguk dan melanjutkan, karena ini adalah tren besar dunia, aku juga perlu mengambil beberapa murid. Dia melangkah maju, dan tubuhnya segera memudar sebelum menghilang. Detik berikutnya, dia melangkah memasuki gang sempit dan gelap itu. Setan Tuami dan pasangan paruh baya itu hendak bertarung sampai mati, namun mereka langsung ketakutan tak bergerak melihat kemunculan orang ini. Aura orang ini sungguh perkasa dan mendominasi. Seolah-olah beberapa krustasea kecil yang hidup di sungai yang tenang dan damai telah bertemu seekor naga banjir yang tubuhnya memenuhi seluruh dasar sungai. Liu Ciceng yang kerasukan berjubah tao merah muda sama sekali tidak bicara omong kosong. Ia melambaikan lengan bajunya dengan santai, dan pasangan paruh baya di gang itu langsung terlindas hingga tewas. Bahkan, tak setitik debu pun tersisa dari mereka. Sedangkan untuk peralatan spiritual, peralatan abadi, koin kepingan salju, dan sebagainya, benda-benda ini secara alami ikut hancur bersama mereka. Batang-batang kusut dan bunga-bunga teratai merah muda pada jubah Tao Liu Ciceng bukanlah benda mati. Melainkan, mereka adalah bunga teratai asli yang bergoyang ringan dan mengeluarkan aroma yang harum. Seolah-olah jubah Taois berwarna merah muda itu merupakan kolam bunga teratai. Iblis Tuami telah melihat banyak hal dalam hidupnya, tetapi ia tetap tak kuasa menahan keringat dingin. Yang mulia abadi, mengapa kau tidak membunuhku juga? Tanyanya. Liu Ciceng yang kerasukan tersenyum tipis dan menjawab, apakah aku harus membasmi iblis dan melindungi Dao setelah mengenakan jubah Dao ini? Apakah aku tidak boleh memakainya karena aku menyukai penampilannya? Iblis Tuami terdiam. Astaga, orang ini jelas-jelas seorang kultivator iblis tingkat tinggi. Lagi pula, dia jelas tipe legendaris yang berdiri di puncak gunung. Liu Ciceng yang kerasukan menjentikkan jarinya dan melemparkan iblis Tuami ke seberang gang. Jangan mengganggu pemandangan, cepat pergi. Lagi pula, muridmu sekarang milikku. Ia menggenggam tangannya di belakang punggung dan berjalan mendekati anak laki-laki itu. Sambil menunduk, ia tersenyum dan bertanya, siapa namamu, anak muda? Pemuda tampan itu perlahan mendongak dan menelan ludah. Yang mulia abadi, namaku Yuan Tiandi, jawabnya malu-malu. Liu Ciceng yang kerasukan sedikit bingung, dan dia bertanya, Tiandi seperti surga dan bumi. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Wajahnya pucat, dan ia takut kepalanya akan hancur berkeping-keping sesaat kemudian. Namun, ia tak berani berbohong, jadi ia hanya bisa menjawab dengan jujur, keluargaku miskin ketika ibu mengandung aku, dan ia masih harus bekerja di ladang bahkan ketika ia hamil 9 bulan. Akhirnya, ibu secara tidak sengaja melahirkanku prematur saat ia bekerja. Karena itu, ayahku menamaiku Tiandi. Senyum cerah tersungging di wajah Liu Ciceng yang kerasukan, lalu ia menepuk bahu pemuda itu dan berkata, kalau begitu, namamu sebenarnya cukup bagus. Aku suka. Mulai sekarang, kau muridku. Ini, guru akan memberimu hadiah sambutan terlebih dahulu. Anak laki-laki itu melihat guru barunya yang misterius mengangkat tangan dan menjentikkan jarinya. Miasma energi iblis merah tiba-tiba muncul di sekitarnya dan menyerbu dengan ganas, menyatu, dan berubah menjadi bola merah raksasa. Kultivator iblis muda, berbaju merah muda itu dengan santai menggosokkan dua jarinya dan menyebabkan bola merah raksasa itu menyusut dan memadat menjadi seukuran kepalan tangan. Liu Ciceng yang kerasukan memukul pelan kepala anak laki-laki itu dengan telapak tangannya. Ia tersenyum dan berkata, oh, aku lupa memberitahumu. Kau harus bertahan hidup dulu jika ingin menjadi muridku. Jika kau berhasil bertahan sampai pagi, kau akan menjadi anggota terkuat kedua dari sekte besar kami. Anak laki-laki itu terbanting ke dinding dan menggeliat kesakitan tak terlukiskan.
Seolah-olah glabelanya terbelah. Liu Qicheng yang kerasukan sama sekali tidak terpengaruh oleh hal ini. Ia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Setelah membukanya kembali, ia memandang ke arah barat yang jauh dan bergumam, "Kakak senior pertama, udara di kota Kaisar Putihmu benar-benar lebih baik." Bencana tak terduga ini meletus dengan cepat dan mengejutkan semua orang, tetapi juga berakhir dengan cepat dan membuat semua orang tak percaya. Bahkan, begitu abnormalnya situasi ini, seluruh kantor prefektur dan semua elit di bawah komando Jenderal Ma memiliki keyakinan keliru bahwa para kultivator iblis masih memiliki kartu truf yang lebih kuat. Namun, ketika matahari terbit dan menyinari kota prefektur dengan sinarnya yang menyilaukan, semuanya mulai kembali normal dan jumlah rakyat jelata iblis juga mulai berkurang drastis. Semua orang merasa gelisah saat mereka duduk dan menunggu kedatangan Luan berwarna dan para dewa abadi yang terhormat dari pasukan tanduk spiritual. Bala bantuan yang dinantikan tidak tiba tepat waktu, dan mereka tidak terlihat bahkan ketika malam tiba lagi. Selama waktu ini, pengawas prefektur Liu juga jatuh sakit dan terbaring di tempat tidurnya. Untungnya, kota prefektur tidak mengalami tragedi lagi yang disebabkan oleh para kultivator iblis. Sebenarnya, hanya ada beberapa penjahat yang memanfaatkan situasi untuk membobol rumah-rumah penduduk dan merampok mereka. Namun, para penjahat ini dengan cepat ditumpas dan ditangkap oleh tentara Jenderal Ma, yang banyak di antaranya masih marah. Dua penjahat yang melawan dengan senjata langsung tewas di tempat. Namun, kenyataannya, kedua penjahat malang itu hanya mengambil tongkat kayu secara naluriah. Malam berikutnya berlalu, dan prefektur Bluser tetap tenang dan damai. Namun, tak seorang pun berani lengah, dan sejumlah besar prajurit lapis baja terus menegakkan darurat militer dan berpatroli di kota prefektur, baik siang maupun malam. Keesokan paginya, Luan berwarna itu masih belum tiba di atas kota prefektur. Melainkan, seorang lelaki tua dan seorang gadis muda yang terbang di atas mereka dengan pedang. Chen Pingan dan dua rekannya mengenali gadis muda itu. Gadis itu tak lain adalah gadis muda berwajah bulat bermarga Fu. Lelaki tua itu adalah seorang tetua agung dari pasukan tanduk spiritual. Pengawas prefektur Liu segera pulih dari penyakitnya ketika mereka tiba di kantor prefektur. Tetua agung memiliki aura yang mengesankan dan berbicara dengan elegan, tetapi raut cemas di wajahnya tak tersamarkan. Setelah duduk sejenak dan memastikan prefektur Bluser telah bebas dari aura iblis, ia segera mengucapkan selamat tinggal kepada gadis muda itu. Ia melesat ke angkasa dengan pedangnya dan bergegas kembali ke pasukan tanduk spiritual. Saat bepergian ke selatan untuk membantu prefektur Bluser, mereka tiba-tiba menerima pesan dari pasukan mereka yang disampaikan melalui pedang terbang. Harta karun sekte mereka, yang telah diwariskan selama 1000 tahun, tiba-tiba hilang. Akan tetapi, ini adalah masalah rahasia yang berkaitan dengan kelangsungan hidup pasukan tanduk spiritual. Jadi tetua agung pasukan itu tentu saja tidak akan mengungkapkan informasi ini kepada orang luar. Sebenarnya, tetua agung di 5 tingkat tengah sama sekali tidak ingin melanjutkan ke prefektur Bluser. Namun, ia tetap pergi ke sana karena gengsi, dan yang terpenting, karena ia takut meninggalkan kesan buruk di mata gadis muda dari sekte dekrit ilahi. Lagi pula, bagaimana mungkin pentingnya sebuah prefektur di negeri pakaian warna-warni dibandingkan dengan pentingnya jubah abadi warna-warni? Inilah fondasi kekuatan mereka. Setelah itu, hal menyenangkan lainnya terjadi di kantor prefektur. Pendekar pedang muda yang konon berasal dari sekte dekrit ilahi jatuh hati pada putri bungsu pengawas prefektur Liu, Liu Gaoxin. Ia berkata bahwa ia bisa secara pribadi merekomendasikan Liu Gaoxin ke sekte luar sekte dekrit ilahi. Terlebih lagi, Liu Gaoxin memiliki peluang yang sangat baik untuk langsung menjadi murid langsung beberapa tetua dari sekte dalam. Itu adalah momen yang menggembirakan. Namun, hanya Liu Gaoxin yang murung dan tidak senang dengan hal ini. Ia kemudian dimarahi oleh ibu dan ayahnya, dimarahi oleh kakak perempuan dan kakak laki-lakinya, bahkan dimarahi oleh gurunya, mantan ajudan ayahnya. Meskipun gadis muda berwajah bulat itu memiliki status yang mengejutkan di sekte dekrit ilahi, sekte Tao terkemuka di benua itu, ia sebenarnya baik hati dan ramah terhadap Liu Gaoxin. Hal ini berbeda dengan sikap acuh tak acuhnya terhadap Zhao Liu dan Yang Huang. Ia selalu tersenyum ketika berinteraksi dengan Liu Gaoxin, dan bahkan mengajak gadis muda itu berjalan-jalan ke kota prefektur.
Ia membeli beberapa produk kosmetik dan barang-barang lainnya untuk para gadis muda. Tahun ini tidak seperti tahun lalu, ketika musim semi berakhir terlambat dan musim panas tiba terlambat. Tahun ini, musim semi datang lebih awal dan musim semi berakhir lebih lambat, dan besok akan menjadi awal musim panas. Dengan kata lain, musim semi akan segera berakhir. Fajar tiba, dan Liu Gaoxin meninggalkan kota prefektur. Ia tak ragu untuk pergi, dan ia hanya meninggalkan setumpuk surat di kamarnya. Matanya merah saat ia menunggang kuda putih yang gagah. Saudari Fu dari Sekte Dekret Ilahi juga menunggang kuda putih yang gagah. Saat kuda-kuda itu berderap di sepanjang jalan berbatu biru, Liu Gaoxin semakin menjauh dari keluarga dan kampung halamannya. Namun, saat menyusuri jalan yang sepi, Liu Gaoxin tiba-tiba menoleh seolah-olah mengerti. Ia melihat Chen Pingan dengan pedang kembar di punggungnya berdiri di punggung atap dan melambaikan tangan padanya. Liu Gaoxin mengerutkan bibirnya dan berbalik dengan penuh semangat. Air mata mengalir di pipinya. Suasana hati Liu Gaoxin tiba-tiba membaik, dan ia mendongakkan kepalanya tinggi-tinggi, membelakangi pemuda yang diam-diam datang untuk mengantarnya. Senyum bahagia tersungging di wajahnya. Gadis muda berwajah bulat bermarga Fu itu menoleh ke belakang, dan ia merasa pemuda yang berdiri di bubungan atap di kejauhan itu tampak agak familiar. Namun, ia tidak memiliki kesan yang mendalam tentangnya, jadi ia memutuskan untuk tidak memikirkan hal-hal itu. Setelah berpamitan dengan Liu Gaoxin, Chen Pingan duduk di bubungan atap sendirian dan mulai minum anggur dari labu anggurnya. Ia menyesap anggurnya sedikit, dan mengenang masa-masa bersama Tuan Qi. Angin musim semi berhembus di balik lengan bajunya.